Miliarder itu secara sengaja menyembunyikan identitasnya saat mengunjungi tambang grup. Tak disangka dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan adiknya. Miliarder itu mencoba mendekat dengan membawa foto. Saat dia menyebut nama adiknya, wanita itu langsung menyadari bahwa pria di depannya adalah kakaknya. Dia segera membawa kakaknya pulang dan menyiapkan makanan yang melimpah. Miliarder melihat kehidupan adiknya yang sulit. Dia sangat merasa kasihan. Untuk mengetahui bagaimana adiknya hidup selama ini, miliarder mengusulkan agar adiknya bekerja di sana. Mendengar ini, adiknya terlihat ragu. Namun akhirnya dia setuju. Siang itu, adiknya membawa kakaknya ke tambang. Setelah menasihati kakaknya untuk tidak bicara sembarangan, adiknya menemui manajer tambang. Dia menyerahkan amplop tebal dengan hormat kepada manajer. Kemudian manajer menempatkan kakaknya pada pekerjaan paling ringan. Setelah itu, adiknya senang membawa kakaknya hendak pergi. Namun miliarder penasaran, mengapa pekerja baru tidak perlu pemeriksaan kesehatan atau registrasi. Manajer menjelaskan bahwa karena adiknya cukup bijaksana dan menyuruh mereka segera pergi. Saat miliarder merasa aneh, dia melihat amplop yang diberikan adiknya berisi banyak uang tunai, tumpukan uang tebal. Miliarder segera mendekati manajer dan menuduhnya korupsi. Mendengar miliarder meragukan dirinya, manajer segera menarik kembali kartu pekerja yang baru diberikan. Jika miliarder keberatan, maka jangan bekerja di sini. Adiknya meminta manajer memberi kakaknya kesempatan lagi, karena tambang ini satu-satunya tempat kerja di kota kecil. Saat mereka berselisih, kepala tambang datang, langsung menanyakan apa yang terjadi. Adiknya menjelaskan bahwa kakaknya dulu mengalami gangguan mental, dan secara tidak sengaja menyinggung manajer. Meminta manajer dan kepala tambang memaafkan. Dia menyerahkan amplop lagi kepada kepala tambang. Melihat ketebalan amplop, kepala tambang puas, memutuskan memberi kakaknya kesempatan lagi untuk bekerja beberapa hari di tambang nomor 3. Mendengar itu, ekspresi adiknya langsung berubah. Karena tambang nomor 3 adalah tempat paling berbahaya. Beberapa pekerja sebelumnya mengalami kecelakaan. Miliarder tidak percaya. Dia tidak pernah diberitahu tentang kecelakaan di tambang. Untuk menyelidiki, dia segera mengirim pesan kepada sekretarisnya, meminta membawa tim untuk memeriksa tambang. Adiknya masih terus memohon untuk kakaknya. Namun miliarder marah dan ingin segera pergi dengan adiknya. Tapi kepala tambang berkata jika mereka ingin pergi, mereka harus membayar denda $20.000. Miliarder marah dan menolak. Dia bahkan belum masuk ke tambang. Dia tidak melanggar aturan. Kepala tambang sombong, mengatakan dia adalah otoritas mutlak di tambang ini. Jika miliarder tidak menaati aturan, dia akan langsung memasukkan miliarder ke tambang nomor 3. Mendengar itu, adiknya memohon dan menawarkan gajinya yang belum diterima selama 8 bulan sebagai pengganti denda. Namun kepala tambang tetap bersikeras menyulitkan mereka. Dia memerintahkan sekelompok orang memukuli kakaknya. Adiknya terluka di kepala oleh manajer saat melindungi kakaknya dan langsung pingsan. Semua yang melihat panik. Saat itu kepala tambang mendapat kabar bahwa sekretaris miliarder akan datang ke tambang hari ini. Dia segera membawa adiknya pergi dan mengurung miliarder di gudang, lalu mengancam pekerja untuk tidak membocorkan. Dia pura-pura tenang di pintu menyambut sekretaris. Namun sekretaris curiga. Miliarder mengirim pesan tapi dia tidak muncul. Dia mulai merasa ada yang salah. Sementara itu, anak buah manajer mengancam dan memukuli kakaknya di gudang. Keributan itu menarik perhatian sekretaris. Melihat sekretaris semakin dekat ke gudang, kepala tambang terus berbohong, mengatakan itu hanya pekerja memindahkan peralatan. Namun sekretaris yang curiga bersikeras membuka pintu. Saat pintu terbuka, dia melihat pemandangan yang mengejutkan.